محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana saking utamanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut. Itulah 10 pertama bulan Dzulhijjah yang beberapa hari kemudian, beberapa hari ke depan akan insyaallah akan kita masuki. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu di surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan 10 hari ini kecuali karena keutamaannya, kelebihannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bersumpah dengannya. Dan ternyata demikian. Dan banyak para mufassir yang menafsirkan 10 malam yang 10 di sini adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Meskipun ada di antara mereka yang menafsirkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi banyak para ulama mufassirin yang menafsirkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana ini menunjukkan keutamaan 10 hari ini, baik 10 pertama bulan Dzulhijjah maupun 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau menerangkan bahwa untuk siang harinya 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi untuk malamnya 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa kedua-duanya sangat mulia, sangat utama. Oleh karenanya beramal soleh pada kedua-duanya, baik 10 terakhir bulan Ramadan maupun 10 pertama bulan Dzulhijjah, dilipat gandakan pahalanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam
al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal saleh yang dilakukan pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kalau hamba-hambanya mengisi hari-hari tersebut dengan beramal saleh. Yang menunjukkan keutamaannya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah juga masih kalah? Masih lebih dicintai Allah beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah daripada jihad fi sabilillah, yang mana seseorang mempertaruhkan nyawanya, hartanya, yang mana kalau seorang berjihad bisa hilang nyawanya, hartanya habis. Apakah masih kalah dengan beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula jihad fi sabilillah, yakni masih lebih utama dan lebih dicintai Allah beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian tidak bersisa lagi. Jiwa, raganya melayang, nyawanya melayang dan hartanya habis, baru bisa mengalahkan beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kaum salaf terdahulu mereka memuliakan 10 hari yang 3. 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 terakhir bulan Ramadan, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Oleh karenanya ada seorang tabi'in yang sangat utama, yaitu Sa'id bin Jubair. Ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan enggak ada yang menyaingi beliau dalam ibadahnya. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata hari-hari yang istimewa yang utama bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan Dzulhijjah juga sama. Akan tetapi banyak manusia yang meremehkannya. Ini karena ketidaktahuan mereka akan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, atau sudah tahu cuma tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah kesempatan emas. Seakan-akan ada emas di hadapannya, orang yang cerdas tentu dia akan mengambilnya ketika dia mampu mendatanginya. Tapi orang yang kurang akalnya, ketika ada emas, dia mampu mengambilnya, dia tidak mau mendatanginya. Maka seperti inilah orang yang ketika menjumpai 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 terakhir bulan Ramadan, tapi tidak dia manfaatkan. Ada kesempatan, badannya sehat, mampu melakukan, tapi dilewatkan begitu saja. Tidak ditingkatkan amal solehnya, tidak ditambahkan amal solehnya, ya, menjadikan hari-harinya seperti hari-hari biasanya. Orang yang kurang akal seperti ini, padahal ada kesempatan. Ada emas di hadapannya, ya. Maka hendaknya kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taufiknya. Ini disebabkan bisa jadi karena kita kurang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang atau tidak mendapatkan taufik ini disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga minat kita, keinginan kita untuk beramal saleh kurang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Hendaknya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat memaksimalkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada beberapa kiat. Ada beberapa cara supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Kiat tersebut yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini meliputi pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan. Sebagaimana ketika kita hendak menjumpai bulan Ramadan, minta kepada Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama kita mintakan adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar
disampaikan ke 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian apa? Yang pentingnya adalah setelah kita disampaikan ke 10 pertama bulan Dzulhijjah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan beramal soleh. Karena banyak orang yang sampai pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, banyak orang yang sampai pada bulan Ramadan cuma tidak mendapatkan taufik karena dia nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, sehingga dia sia-siakan. Dia jadikan hari-harinya seperti hari-hari biasa. Ya, ini karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula minta kepada Allah agar amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar kita tidak menyia-nyiakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dan terdorong untuk mengisi hari-hari tersebut dengan berbagai macam amal saleh, di samping kita berdoa kepada Allah adalah dengan kita tengok keutamaannya. Lihat apa keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadis tadi, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, menunjukkan bahwa hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita isi dengan amal saleh, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Kita lihat keutamaannya. Di samping itu juga supaya kita yakni terdorong untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, ya. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini ada perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan di alam kubur menuju tibanya hari kiamat, hari kebangkitan. Perjalanan yang sangat panjang tentu butuh bekal yang banyak. Dan bekal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bawa adalah ketika kita di dunia ini. Kalau kita membawa banyak amal soleh, kita akan nyaman di perjalanan itu. Dan tidak ada bekal yang terbaik melebihi takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka hadirkan dalam benak kita bahwa kita akan meninggalkan dunia. Dan setelah meninggal dunia, kita akan melalui perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan di alam kubur menuju tibanya hari kiamat, di mana di antara manusia ada yang sudah ratusan tahun di alam kubur, ada yang sudah ribuan tahun di alam kubur menunggu tibanya hari kiamat. Tentu untuk menghadapi perjalanan yang panjang ini kita butuh bekal yang sangat banyak, dan agar bekal kita banyak, manfaatkanlah waktu-waktu yang utama seperti 10 terakhir bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan kiat yang selanjutnya agar kita dapat memanfaatkan, memaksimalkan, mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah dengan kita mengetahui amal-amal saleh apa saja yang terutama disyariatkan untuk kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui akan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka amal apa saja yang perlu kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Perlu kita ketahui bahwa semua amal soleh disyariatkan. Dan amal tidaklah dikatakan soleh kecuali ada dalilnya dari sunnah, dalam sunnah Nabi SAW atau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Amal tidaklah dikatakan soleh kecuali karena ini, karena ada dalilnya. Yani sebelum kita beramal tengok apakah yang kita kerjakan ada dalil keterangan dari Rasulullah SAW atau tidak. Karena kalau tidak ada tuntunannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Maka kita lihat, tengok. Selanjutnya amal juga bisa menjadi soleh. Amal yang mubah bisa menjadi soleh kalau kita memiliki niat yang baik di sana. Ya, kita misalnya bekerja untuk dengan niat untuk menafkahi orang yang kita tanggung, anak, istri, keluarga kita, menafkahi orang tua, jadi soleh. Ya, ketika kita memiliki niat yang baik di sana. Ya.
Termasuk juga bahkan menikah pun kalau seorang niatnya ya untuk menjaga dirinya jadi saleh juga. Ya. Jadi agar amal kita jadi saleh, ukurannya adalah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal tersebut mubah. Ya, dalam urusan dunia mubah dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Kemudian terutama sekali adalah di antara amal-amal saleh itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita tahu setelah kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana-mana yang Allah wajibkan. Kita dahulukan itu, kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Kewajiban tersebut ada yang kaitannya antar kita dengan Allah dan ada yang kaitannya dengan manusia. Ya, kaitannya antar kita dengan Allah, salat yang 5 waktu, ya. Demikian pula zakat misalnya, ya, dan rukun Islam yang 5 misalnya. Ya. Demikian pula ada yang kaitannya dengan orang lain yang terdekat dengan kita, kepada orang tua berbakti, kepada kerabat menyambung tali silaturahim. Nah, ini amal saleh. Ya. Maka jangan sampai kita tinggalkan, ya. Terutama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian di samping kita mengerjakan yang diwajibkan, tambahkan dengan amal yang sunnah. Ya, dengan amalan sunnah. Seperti di samping sholat yang 5 waktu, kita tambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelah duhur 2 atau 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Yang keutamaannya, siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat di luar sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Ya. Tambahkan dengan amalan sunnah. Kata Nabi SAW juga, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaknya engkau banyak bersujud, yakni dengan melakukan banyak salat sunnah. Mungkin di waktu duha dengan salat duha, di malam hari dengan salat tahajud dan witir. Ya. Orang yang banyak melakukan salat sunnah, kata Rasulullah SAW, "Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah." Tidaklah engkau melakukan sujud sekali saja, melainkan dengan sujud yang engkau lakukan Allah akan tinggikan derajatmu dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahanmu. Yakni dengan kita banyak melakukan salat sunnah, semakin tinggi derajat kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara amal lainnya adalah dengan berpuasa. Seseorang boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh jumhur, mayoritas para ulama, dan ada riwayatnya, ya. Silahkan seseorang berpuasa, memperbanyak puasa pada hari itu. Dan kalaupun misalnya dia punya banyak kesibukan, dia sedang safar, minimal sekali dia kerjakan tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9 atau hari Arafah, yang keutamaannya siyamu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa yang terjadi tahun yang lalu dan tahun berikutnya 2 tahun. Cuma sehari, masa nggak bisa? Tengok bulan Ramadan, kita mampu berpuasa selama 30 hari, kenapa yang cuma sehari nggak bisa? Kebangetan, kalau sampai nggak juga. Ya. Jangan kita seperti orang Badui yang hanya membatasi yang wajib-wajib saja. Usahakan kita, ya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Di samping mengerjakan yang wajib, kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Di samping itu juga amalan lainnya adalah dengan berkurban. Kata Nabi SAW, yakni pada tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi enggak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami, lapangan tempat kami salat. Ini menunjukkan kritik tegas dari Rasulullah SAW terhadap mereka umatnya yang punya kemampuan untuk berkurban, beli HP harga 3 juta, 4 juta mampu, beli motor harga 7 juta, 10 juta, belasan juta, puluhan juta mampu. Giliran berkurban yang nggak mampu, ya ini kebangetan. Maka sekalian aja nggak usah datang sholat Idul Adha. Orang yang seperti ini dikritik oleh Rasulullah SAW. Ya. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan cuma enggak mau kurban, jangan sekali-kali dekati lapangan salat kami. Ya. Dan menunjukkan kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya amalan lainnya adalah dengan kita yakni melakukan salat Idul Adha, ya, melakukan salat Idul Adha, meskipun ada yang mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Maka usahakan jangan sampai ditinggalkan. Dan amalan lainnya juga adalah memperbanyak takbir. Takbir ini bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 masuknya ke dalam takbir mutlak yang seseorang disyariatkan memperbanyak takbiran. Dalilnya, ya, dalam Al-Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. Maka dipraktekkan oleh kaum salaf terdahulu, generasi pertama Islam seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar. Mereka ketika masuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka melakukan takbiran di mana saja mereka berada. Ini disebut dengan takbir mutlak. Lafaz takbirnya seperti takbiran. Allahu Akbar. Boleh 2 kali atau 3 kali. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu mulai dari tanggal 1. Silahkan di mana saja. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah mempraktekkan sampai di pasar, di mana saja, di jalan. Sehingga ketika penghuni pasar mendengar takbir Abu Hurairah dan Ibnu Umar, akhirnya mereka semua pada takbiran. Menunjukkan disyariatkan, dijaharkan, dan di mana saja. Kita bisa sambil naik kendaraan, kita bisa bertakbir ketika berada di kantor kita. Misalnya siswa atau mahasiswa bisa takbiran ketika misalnya masuk di kampusnya atau di mana saja, di rumahnya. Ya, ini namanya takbir mutlak yang dibaca kapan dan di mana saja. Dan ada juga nanti pada tanggal 9 disebut dengan takbir muqayyad, yakni yang dimulai dari subuh, ba'da subuh hari Arafah berakhir sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah atau asar hari tasyrik. Berdasarkan ijma dari Umar, Ali, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka melakukan takbiran, ya, sehabis salat disebut dengan takbir muqayyad, ya. Setelah baca istighfar, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia bisa takbiran, ya. Ini dilakukan ba'da salat disebut dengan takbir muqayyad. Sehabis salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya, besoknya sampai akhir hari tasyrik. Demikian yang difatwakan oleh banyak ulama. Nah, inilah beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah agar kita tidak menyia-nyiakannya. Dan jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dan pertolongannya agar kita dimudahkan beramal saleh pada hari-hari itu, disampaikan ke hari-hari itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan kita ke hari-hari tersebut, dimudahkan beramal saleh pada hari-hari tersebut, dan amal-amal saleh yang kita lakukan diterima olehnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.